Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya mahasiswa STAI Al-Hikmah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kompetensi guru dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 serta analisis tentang masalah dan kendala yang dihadapi guru di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Harun Herudin. Saya semester 4, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak baik-baik, kita dengarkan baik-baik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Let's go. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja ke latar belakang masalahnya. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 telah menginfeksi jutaan orang di lebih dari 200 negara di dunia dan menyebabkan banyak kematian. Penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 ini pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, yaitu Cina. World Health Organization atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, tak terkecuali aspek pendidikan. Pada kondisi pandemi, peran dan posisi aspek pendidikan adalah sangat krusial untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di mana siswa dapat berperan sebagai pembawa dan penyebar penyakit tanpa gejala. Hampir semua negara meniadakan kegiatan di sekolah hingga April 2020, bahkan itu di luar ekspektasi. Malah sekarang sudah bulan Agustus pun belum bisa memulai pembelajaran tatap muka. Lebih dari 400 juta siswa di dunia diwajibkan untuk belajar di rumah. Konsekuensi dari penutupan lembaga pendidikan secara fisik dan mengganti dengan belajar di atau dari rumah sebagaimana kebijakan pemerintah adalah adanya perubahan sistem belajar mengajar. Pengelola sekolah, siswa, orang tua, dan tentu saja guru harus bermigrasi ke sistem pembelajaran digital atau online yang lebih dikenal dengan istilah e-learning atau dikenal dengan istilah pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring di Indonesia. Secara serentak, mayoritas lembaga pendidikan memilih opsi pembelajaran daring. Negara Indonesia juga relatif tidak berbeda dengan negara lain, meskipun menyadari bahwa disparitas terhadap akses teknologi pembelajaran dan beragamnya latar belakang orang tua. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan tegas memberlakukan kebijakan pembelajaran daring. Perubahan pola belajar dan mengajar tentu tak akan pernah terlepas dari peran guru. Terlebih perubahan ke pola pembelajaran daring, guru harus siap dengan berbagai kondisi pembelajaran dan kondisi siswa, termasuk perkembangan kehidupan di masyarakat. Sehubungan dengan itu, pembahasan ini bertujuan untuk mereview tentang bagaimana menjadi guru profesional di masa pandemi yang difokuskan pada review aspek tuntutan digitalisasi dalam dunia pendidikan, khususnya pada aktivitas pembelajaran. Ulasan akan difokuskan kepada bagaimana pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di berbagai negara dan pembelajaran di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Tantangan yang dihadapi dan sekaligus solusi strategis ke depan. Tentunya kajian ini sangat penting dan perlu untuk dilakukan sebagai upaya antisipasi dunia pendidikan terlebih sekolah dan guru, dan sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan atau futuristik. Sejalan dan dengan anugerah pandemi COVID-19 kiranya bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah pembelajaran yang peka terhadap perkembangan zaman, perkembangan iptek dan kontekstual. Bagaimanapun, semua pihak harus menyadari bahwa yang telah ditegaskan oleh Klaver et al. Bahwa COVID-19 bukanlah virus pertama atau pandemi pertama yang mengancam atau mempengaruhi aktivitas umat manusia, dan bisa jadi itu bukanlah yang terakhir. Sebagaimana menurut Contreras,
pada abad ke-20, dunia telah mengalami beberapa penyakit baru dan bahkan penyakit tingkat pandemi. Oleh karena itu, bangsa ini perlu belajar dari kondisi yang terjadi dan belajar dari sejarah guna memanfaatkan strategi efektif untuk memperkuat semua sektor kehidupan dan khususnya sektor pendidikan dalam merespon pandemi ke depan. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Baik, kita membahas hasil dan pembahasan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kelangsungan pendidikan selama pandemi akan tergantung pada berbagai faktor seperti tingkat persiapan sekolah, kesiapan orang tua atau keluarga, serta kesiapan guru. Pertimbangan harus diberikan pada kebutuhan semua siswa untuk terus memberikan pendidikan selama berlangsungnya pandemi. Selain menggunakan COVID dari bahan ajar seperti buku, buku kerja, dan dokumen lain yang dikirim melalui pos atau kurir, sekolah dapat menggunakan berbagai solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan kemungkinan siswa dapat melanjutkan aktivitas pembelajaran mereka. Lebih lanjut, diuraikan bahwa tingkat kelanjutan dan kemungkinan intervensi pendidikan meliputi yang pertama, yaitu paparan terhadap konten. Siswa akan dapat melihat konten yang luas terkait dengan materi yang diajarkan seperti literasi dan berhitung. Pengembangan keterampilan yang terlalu fokus cenderung tidak diharapkan karena akan membuat siswa jenuh. Bahkan yang digunakan mungkin termasuk buku teks, buku kerja, lembar kerja, email, televisi, MIS, DVD, kabel streaming, dan konten internet misalkan website dan game. Namun itu bergantung pada tingkat kelas dan kemampuan sekolah. Poin selanjutnya adalah konten tambahan. Siswa dapat melihat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan langsung dengan keterampilan. Tetapi sebaiknya tidak perlu dilakukan penilaian atau evaluasi pekerjaan ini, lebih pengayaan saja. Diharapkan ada kemampuan yang diperoleh siswa meskipun secara terbatas. Selain materi yang tercantum di atas, materi pelajaran yang lebih spesifik dapat disediakan melalui konten yang dapat diunduh misalkan menggunakan laptop dan smartphone, dan komunikasi melalui telepon misalnya video conference dan komunikasi video call satu-satu. Poin selanjutnya yaitu kelanjutan terpisah. Siswa juga dapat mengakses konten dan materi pelajaran yang lain jika dukungan instruksional termasuk penilaian dan evaluasi kerja diberikan melalui media lain. Pembelajaran berkelanjutan mungkin perlu dilakukan. Terkait dengan hal ini, kemajuan siswa mungkin dapat diukur. Bahan dan metode pengajaran yang digunakan mungkin mencakup semua yang tercantum di atas, serta pembelajaran daring yang bersifat sinkron, misalnya chatting, streaming, video, pesan singkat, dan atau web conference. Poin selanjutnya, kelanjutan penuh. Siswa dapat mengakses konten dan materi pelajaran. Dukungan instruksional diberikan termasuk penilaian dan evaluasi pekerjaan. Kemajuan siswa yang terukur diharapkan. Bahan dan metode pengajaran yang digunakan mungkin mencakup semua yang tercantum di atas, serta pembelajaran daring yang sinkron dengan kemampuan untuk komunikasi dan penilaian jarak jauh, misalnya email, learning management system, tracking, dan pengelolaan kelas atau proyek. Poin selanjutnya yaitu poin 5, penilaian. Jadwal ujian di seluruh negara bagian akan terbuka sesuai jadwal Dinas Pendidikan bekerja dengan vendor jika waktu ujian perlu diperpanjang. Sekolah wajib mengikuti ujian yang dijadwalkan sesuai rencana. Jika ada penutupan, sekolah mungkin perlu menunda ujian dan berkumpul kembali pada saat adanya pembukaan. Jika ada penutupan, waktu ujian akan diperpanjang. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dewan Pendidikan Negara bagian untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul ketika ujian dan dampak yang mungkin terjadi terkait akuntabilitas. Sekolah-sekolah di Indonesia telah berusaha menjalankan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Guru dan siswa semakin mengenal teknologi yang digunakan untuk pembelajaran daring. Aplikasi yang digunakan yaitu WhatsApp Group, Zoom Cloud Meeting, Google Classroom, Google Form, dan email. Guru dan siswa menggunakan berbagai lokasi tersebut sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing. Perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh sekolah untuk menyiasati keadaan yang tak terduga yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar termasuk pandemi COVID-19. Tantangan pembelajaran selanjutnya, tantangan pembelajaran daring dan solusi mengatasinya.
Pembelajaran dengan menggunakan teknologi baru memang telah berjalan selama beberapa dekade, akan tetapi terdapat dikatakan bahwa dampak transformasional sebagaimana yang diharapkan belum tercapai. Sehubungan dengan itu, peralihan di pembelajaran daring tentu saja bukanlah solusi yang benar-benar sempurna. Bahkan di Amerika Serikat saja, bahkan banyak profesor yang tidak pernah mengajar secara daring, sementara dukungan teknis sering kurang memenuhi. Beberapa kritik muncul tentang apakah perlu perubahan seperti itu tanpa keterlibatan institusi yang memadai. Lainnya mempertanyakan apakah model yang hanya menggunakan daring akan menghukum siswa yang mungkin tidak memiliki akses digital atau internet. Pelaksanaan pembelajaran daring bukan tanpa masalah. Di beberapa negara dilaporkan bahwa di antara mereka yang mengadopsi pembelajaran daring rata-rata manfaat sebenarnya jauh lebih kecil daripada yang diharapkan. Masalah jaringan, kurangnya pelatihan, dan kurangnya kesadaran dinyatakan sebagai tantangan utama yang dihadapi oleh pendidik. Kurangnya kesadaran dinyatakan sebagai alasan yang paling penting oleh mereka yang tidak mengadopsi pembelajaran daring, diikuti oleh kurangnya minat dan keraguan tentang keguruan pembelajaran daring, kurang kehadiran, kurang sentuhan pribadi, dan kurangnya interaksi karena masalah konektivitas ditemukan menjadi kelemahan signifikan dari pembelajaran daring. Fakta di lapangan, kewajiban belajar di rumah menjadi kendala serius, khususnya peserta didik dari kalangan yang kurang beruntung secara ekonomi. Mereka sering mengeluhkan habisnya paket kuota internet. Selain itu, teknologi dianggap dapat membangun sikap instan bagi para penggunanya. Menurut tim Kompas, laporan dari sejumlah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran daring belum berjalan optimal, terutama di daerah pelosok dengan teknologi di jaringan internet terbatas. Gambar ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 saja secara nasional hanya 39,90% penduduk yang mengakses internet. Kesiapan infrastruktur sekolah, kemampuan guru mengajar secara daring, serta ketersediaan sarana smartphone menjadi persoalan lain dalam penerapan pembelajaran daring di Indonesia. Dan pembahasan selanjutnya adalah pertimbangan strategis ke depan. Munculnya COVID-19 berfungsi untuk mengingatkan kita di semua lintas disiplin yang berbeda bahwa kita selalu harus siap dengan mengikuti pendekatan semua bahaya. Pentingnya kemitraan publik dan pribadi yang berkelanjutan tidak cukup hanya ditekankan. Kita akan melewati COVID-19 dengan menerapkan komunikasi, kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik. Kompetensi guru menjadi penentu utama keberhasilan proses pembelajaran termasuk di Indonesia. Guru akan berusaha sedapat mungkin agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan berhasil. Guru berperan sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Untuk memenuhi itu, maka guru haruslah memenuhi aspek bahwa guru sebagai model perencana, peramal, pemimpin, dan penunjuk jalan atau pembimbing ke arah pusat-pusat belajar. Guru berperan untuk mengarahkan dan memberi fasilitas belajar kepada peserta didik agar proses belajar berjalan secara memadai, tidak semata-mata memberikan izin, memberikan informasi. Bagaimana dan apapun bentuk strategi, model, dan media pembelajaran yang digunakan, guru sejatinya diorientasikan pada suatu syarat utama, yaitu menarik hingga menumbuhkan minat belajar siswa. Hal ini juga berlaku di masa pandemi COVID-19 dalam konteks pembelajaran daring. Tentu apresiasi layak diberikan kepada guru sekolah, peserta didik, dan bahkan orang tua atau wali murid karena mereka mampu beradaptasi dengan cepat. Namun seiring berjalannya waktu, semua pihak perlu mengevaluasi pembelajaran daring tersebut agar tujuannya bisa tercapai secara optimal. Beban belajar peserta didik harus logis dan terukur. Banyaknya tugas atau tagihan yang diberikan guru menjadi keluhan umum dalam pembelajaran daring. Beban belajar peserta didik tentunya harus diperhitungkan, terukur baik secara materi maupun waktu. Guru dapat memberikan yang lebih menantang dan menarik, misalnya mengamati, mencoba, dan menganalisis. Dalam pembelajaran daring pun, meskipun dilakukan secara jarak jauh, sapaan, respon, umpan balik, penghargaan terhadap hasil pekerjaan peserta didik tidak boleh terlupakan. Jangan sampai muncul anggapan bahwa peserta didik seakan diperdaya karena tugas yang sangat banyak, tidak logis, dan tanpa umpan balik. Jangan sampai pekerjaan yang sudah dikerjakan maksimal oleh peserta didik tetapi guru tidak mengoreksi lebih lanjut menurut Anugrah.
Apresiasi terhadap pencapaian siswa perlu diberikan guru agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Salah satu tujuan pembelajaran termasuk dalam hal ini pembelajaran daring adalah pencapaian kompetensi peserta didik yang dikenal dengan 4C, yaitu yang pertama critical thinking, berpikir kritis yang mengarahkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Yang kedua, creativity thinking, berpikir kreatif dapat dimaknai guru dapat mendampingi peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi, mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Yang ketiga, collaboration, bekerja sama atau berkolaborasi agar peserta didik mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Dan yang keempat, communication atau berkomunikasi dapat dimaknai sebagai kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas untuk pembelajaran daring, sekolah harus memanfaatkan kondisi sinkron. Seperti halnya pelajaran kelas normal, pembelajaran daring harus mencakup berbagai tugas dan pekerjaan. Ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pastikan ekuitas digital. Kesetaraan adalah hambatan terbesar dalam mempersiapkan pembelajaran daring, dan inilah hal pertama yang harus dipikirkan guru dan sekolah. Perlu memastikan bahwa semua peserta yang terlibat memiliki perangkat. Itulah mengapa perlu dilakukan survei atau pendataan guru dan keluarga untuk mengetahui siapa yang akan membutuhkan perangkat daring dan paket data. Selama penutupan sekolah, orang tua mungkin juga bekerja dari rumah, dan berarti beberapa orang dapat bersaing untuk 1-2 komputer atau sarana daring. Karena itu, pastikan semua aplikasi daring berfungsi pada perangkat seluler seandainya laptop tidak tersedia. Untuk guru atau siswa yang tidak memiliki wifi di rumah, pemerintah sejatinya harus mencari cara untuk membeli atau menyewa hotspot wifi dan kemudian memiliki rencana untuk mendistribusikan perangkat daring dan hotspot. Yang kedua, berlatih. Sekolah yang sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran daring tentu tidak lagi melalui kendala konektivitas dengan peserta didik di rumah dan masalah perangkat. Tetapi bagi sekolah yang belum memiliki pengalaman atau masih pada level dasar, seharusnya momentum ini dianggap sebagai peluang. Guru belum menggunakan sistem manajemen pembelajaran secara teratur, perlu belajar sekarang dan cepat sehingga tidak ada gangguan dalam komunikasi setelah adanya kebijakan penutupan aktivitas di sekolah. Guru harus melatih diri dan peserta didik juga tentang aplikasi dan teknologi yang mungkin perlu mereka gunakan saat belajar atau dari rumah, berlatih di kelas atau sekolah, dan kemudian meminta peserta didik untuk mencoba menggunakan alat-alat dari rumah. Yang ketiga, berikan harapan yang jelas kepada staf dan orang tua. Selama kegiatan pembelajaran daring, komunikasi antara administrator, staf, orang tua, dan peserta didik lebih penting dari sebelumnya. Untuk komunikasi gambar besar, siapkan FAQ yang menguraikan semua detail tentang bagaimana sekolah akan beroperasi selama penutupan, sehingga staf dan orang tua dapat mengakses website atau fasilitas daring yang sama. Untuk komunikasi gambar besar, siapkan FAQ yang menguraikan semua detail tentang bagaimana sekolah akan beroperasi selama penutupan, sehingga staf dan orang tua ada di halaman yang sama. Selain memposting dan mendistribusikan FAQ, sekolah-sekolah harus mengukur SMS di seluruh komunitas untuk berkomunikasi dengan cepat dan kemudian memberitahu orang-orang di mana menemukan pesan tindak lanjut melalui email atau website. Selanjutnya, siapkan panduan langkah demi langkah tentang cara mengakses dan menggunakan alat dan kurikulum pembelajaran daring. Pastikan Anda menyajikan informasi ini dengan berbagai format termasuk video dan teks, termasuk screenshot dan tutorial. Minta orang tua untuk memastikan semua peserta didik, terutama yang masih anak-anak, tahu cara masuk ke aplikasi dan mengetahui kata sandi mereka. Para guru perlu mengetahui cara login dan menggunakan fasilitas. Berikan dukungan teknis ekstra dan pastikan orang tua dan guru tahu cara meminta bantuan bila diperlukan. Yang keempat, luangkan waktu untuk merencanakan. Jika penutupan sekolah terjadi sebelum semua guru siap untuk melaksanakan pembelajaran daring, maka luangkan waktu, bahkan jika itu hanya 1 atau 2 hari, untuk bersiap sebelum menunjukkan sistem pelajaran daring dengan siswa. Penundaan sementara dalam memulai pembelajaran daring akan terbayar dalam jangka panjang. Yang kelima, siapkan kebutuhan pribadi, lengkapi sarana prasarana. Pastikan Anda memiliki akses ke semua yang Anda butuhkan dari rumah. Jika tidak dapat kembali ke sekolah atau membawa pulang komputer yang sering digunakan di sekolah, Anda dapat memindahkan file Anda ke cloud.
Kedua, implementasi. Ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tetapkan jadwal harian. Sangat diharapkan adanya kejelasan tentang kapan guru dan siswa melaksanakan pembelajaran daring. Harus diingat bahwa sehari penuh di depan layar untuk anak-anak dan guru, terutama di keluarga yang mungkin berbagi satu perangkat, akan sangat tidak efektif atau tidak baik. Banyak sekolah yang memiliki 2 waktu check-in di pertemuan pagi dan check-in di pertemuan sore, dan kemudian memberi keluarga fleksibilitas tentang bagaimana mereka mengatur jadwal di rumah sendiri. Sekolah lain dapat mengatur ulang jadwal sekolah dengan menyebarkan 1 hari sekolah full, 1 hari off, siswa menghadiri 3 kelas di pagi hari, dan memiliki sore hari untuk bekerja secara independen dan berinteraksi dengan guru selama jam kantor. Keesokan harinya mereka menghadiri sisa kelas mereka secara daring di pagi hari, dan kemudian memiliki jadwal dengan para guru di sore hari. Yang kedua, berikan pembelajaran yang kuat. Dalam keadaan ekstrim seperti penutupan dadakan, guru mungkin tertarik untuk mengunggah lembar kerja agar diisi dan dikembalikan oleh siswa. Tetapi pembelajaran daring selama penutupan, terutama selama penutupan yang diperpanjang, harus setidaknya sama menariknya dengan pengalaman kelas. Jika tidak lebih, bila tidak maka siswa akan menderita. Oleh karena itu, untuk kepala sekolah, rekomendasi utama ISTA adalah buatlah pembelajaran daring menjadi kegiatan-kegiatan kecil, perjelas target untuk partisipasi secara daring, berikan umpan balik secara atau setidaknya sering melakukan pemeriksaan pengetahuan secara daring, komentar pada dokumen kolaboratif, dan obrolan untuk membuat siswa termotivasi dan konstruktif, sertakan rapat virtual, obrolan langsung atau tutorial video untuk menjaga koneksi manusia. Yang ketiga, desain pembelajaran mandiri. Ingatlah bahwa orang tua mungkin sedang bekerja atau bekerja dari rumah dan tidak dapat banyak membantu. Penting untuk merancang pembelajaran yang tidak memerlukan banyak dukungan dari orang tua yang mungkin sudah kewalahan. Yang keempat, perhatikan kondisi emosional. Periksa dengan siswa dan rekan kerja, terutama mereka yang kurang nyaman dengan alat digital, untuk melihat apakah mereka membutuhkan bantuan atau seorang untuk diajak bicara sehingga bisa membantu. Dengan 2 tujuan utama, yaitu mempertahankan kontinuitas pengajaran sebanyak mungkin dan menyelesaikan semester dengan baik. 1. Mulailah dengan mempelajari tugas selama beberapa minggu mendatang. Apakah materi dapat diakses secara daring sehingga peserta didik dapat menentukan instruksi dan materi yang mereka butuhkan. Yang kedua, bagaimana guru akan memberi umpan balik tentang kemajuan peserta didik. Pertimbangkan bagaimana peserta didik akan memperhatikan keterampilan dan tujuan utama yang diharapkan yang biasanya mereka lakukan di kelas. Nomor 3, beralihlah ke pengalaman di dalam kelas daring. Cobalah menentukan apa yang guru lakukan di kelas pada tingkat yang lebih tinggi, lebih berorientasi pada tujuan, misalnya presentasi konten, memeriksa pemahaman, kerja proyek kolaboratif, alih-alih hanya kuliah, kuis, diskusi biasa. Poin selanjutnya yaitu poin 4, putuskan apa yang dilakukan tentang penilaian berisiko tinggi, khususnya ujian. Sebaliknya, jangan ada soal dengan jawaban yang mudah, terutama jika guru berencana untuk memiliki sebagian besar nilai siswa bergantung pada yang akan menjadi tes langsung yang diprogram secara langsung. Yang kelima, pertimbangan materi yang akan diberikan. Kemungkinan bacaan dan materi lainnya adalah bentuk digital dan guru mungkin sudah mempostingnya. Yang keenam, setelah guru memeriksa hal tersebut, maka pastikan semua terkomunikasi dengan baik. Guru perlu menjelaskan sedetail mungkin apa yang dapat diharapkan dari peserta didik tentang pembelajaran daring dalam beberapa minggu ke depan. Nah, itu saja pembahasannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sekolah dan guru melaksanakan kebijakan pemerintah untuk belajar dari rumah sebagai upaya memperlambat penyebaran COVID-19, namun sekaligus tetap memastikan peserta didik dalam kegiatan konstruksi melalui pembelajaran daring. Berbagai platform digunakan dalam pembelajaran daring, sementara guru, peserta didik, dan orang tua diharapkan terus melakukan penyesuaian seiring berjalan waktu. Berbagai respon positif disampaikan peserta didik terkait pembelajaran daring karena dirasa lebih santai, menyenangkan, fleksibel, efisien, singkat, dan praktis, cepat, tepat, aman, mudah, hemat waktu, dan hemat tenaga. Pembelajaran dapat dilakukan secara jarak jauh. Orang tua bisa mengawasi anak-anaknya belajar, membuat peserta didik menjadi melek teknologi dan lebih kreatif. Namun demikian, pelaksanaan pembelajaran daring memiliki hambatan atau kendala baik dari aspek sumber daya manusia maupun sarana-prasarana, keterbatasan jaringan, kurangnya pelatihan, kurangnya kesadaran, serta minat dinyatakan sebagai tantangan utama yang dihadapi. Kewajiban belajar daring menjadi kendala serius,
khususnya peserta didik dari kalangan ekonomi lemah. Pembelajaran daring di sejumlah daerah di Indonesia tidak berjalan optimal, terutama di daerah pelosok dengan teknologi dan jaringan internet terbatas, kesiapan infrastruktur sekolah, kemampuan guru mengajar, serta ketersediaan sarana smartphone menjadi persoalan lain dalam penerapan pembelajaran daring di Indonesia. Peserta didik juga menganggap bahwa sekolah tidak memiliki program yang baik untuk sistem belajar di rumah. Sekolah dan guru hanya memberi tugas secara beruntun sesuai rencana pembelajaran dan materi pembelajaran dalam kondisi non-pandemi atau kondisi biasa. Sebagai rekomendasi ke depan yang dibutuhkan adalah kemitraan publik dan banyak pihak yang berkelanjutan. Dibutuhkan adanya komunikasi, kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik. Kompetensi guru menjadi penentu utama keberhasilan proses pembelajaran daring, sehingga mereka harus terus memperkaya kompetensi dan keterampilan dan didukung oleh kebijakan sekolah yang mendukung mereka terus belajar. Pihak terkait juga perlu mengevaluasi pembelajaran daring tersebut agar tujuannya bisa tercapai secara optimal. Beban pelajar peserta didik harus logis dan terukur. Beban pelajar peserta didik tentunya harus diperhitungkan, terukur baik secara materi maupun waktu. Guru tidak boleh semata-mata memberikan tugas, tetapi harus memperhitungkan secara matang. Guru tidak boleh lupa untuk mengapresiasi capaian peserta didik. Perlu diberikan guru agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembelajaran daring ke depan adalah adanya kurikulum yang fleksibel dan siap